tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, di hatiku, di hatiku. We didn't know the side, didn't know the side, didn't see. Mari Roh Kudus mengalir, Roh Kudus saat ini dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam ruangan ini, dalam rumah-rumah. We didn't saw the now, they say the now, the side, didn't know the side, didn't know. Tidak ada masih, tidak ada apa say. Haleluya. Mari saudara, taruh tangan kirimu di dadamu dan taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Baik engkau yang ada di rumah, biar musik terus memuji Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu dan taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ya saudara semuanya ikuti saya berdoa, baik yang di rumah juga. Tuhan Yesus, hari ini aku berkata, aku tak mampu, aku tak bisa melakukan apapun tanpa Roh Kudus. Hari ini aku memohon ampun, pengampunan Tuhan Yesus oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Hari ini aku meminta Roh Kudus menjamah hidupku, menjamah hatiku di dalam nama Yesus. Hari ini aku aktifkan, aku izinkan Roh Kudus berkuasa, bertahta secara leluasa atas rohku, atas jiwaku di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah dalam hidupku, dalam rohku, jiwaku, tubuhku dalam nama Yesus. Hari ini aku tanggalkan jubah kedagingan, hal-hal kedagingan, keinginan mataku, keinginan diriku, keinginan hatiku. Hari ini aku izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hatiku, dalam hidupku, dalam nama Yesus. Aku terima pengurapan yang baru, minyak yang baru dari Ramadan Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus penuhi aku, urapi aku, berikan aku pengertian akan firman-Mu. Tuntun aku, tolong aku, urapi aku dalam nama Yesus. Aku percaya hari ini, ibadah sore ini, aku diberkati, aku diurapi karena Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku berkatakan karena Roh Kudus, aku lebih dari pemenang. Aku dikuatkan, aku diteguhkan dalam nama Yesus. Aku siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari yang indah ini hati kami, ini roh, jiwa dan tubuh kami. Gemburkan setiap tanah hati kami. Urapi firman-Mu, biar firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, Engkau mengurapi juga hamba-Mu. Dari awal pertengahan akhirnya penyampaian firman-Mu tutup bungkus dan diurapi oleh darah anak domba. Kami tolak, kami patahkan tipu daya muslihat iblis dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik juga yang di rumah, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Sukacita. Bagaimana kabar saudara? Haleluya. Saya berharap kita semua dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, malam hari yang indah ini saya akan berbicara dan saya akan menyampaikan bagi kita semuanya kuasa Roh Kudus di dalam orang percaya. Kuasa Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Saudaraku, kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang benar-benar hidup di dalam hidup kita. Dan kita bukan menyembah Allah yang tidak kita kenal, dan kita bukan menyembah Allah yang membiarkan kita, dan kita tidak menyembah Allah yang harus kita bela, yang harus kita mati-matian membela. Tapi justru Allah yang membela kita, Allah yang menolong kita. Amin. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, dan Allah kita luar biasa. Tapi memang dalam kehidupan kita, sering sekali kita, bukan sering, kita harus melewati yang namanya proses, kita harus melewati yang namanya pergumulan, kita harus melewati yang namanya tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar kuasa Roh Kudus di dalam orang percaya atau di dalam hidup orang percaya. Ya, itu tema kita hari ini. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Ya, kita membuka dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ke-20. Efesus pasal yang ketiga. Ya. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat yang ketiga, ayat 3, 16 sampai 20. Ayat 16, 20. Yesus 3. Iya. Kita sama-sama membacanya. Baik saudara yang ada di rumah juga, yang ada di tempat ini, kita sama-sama membaca Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 20. Kita sama-sama baca 2, 3, ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menyembuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dan memahami akan firman Tuhan. Seperti tema yang tadi saya katakan, kuasa Roh Kudus di dalam orang percaya. Saudaraku, kita orang Kristen, berkali-kali saya katakan orang Kristen itu bukan sekedar seperti orang-orang yang beragama, atau kekristenan itu bukanlah sesungguhnya sebuah agama
agama. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan di mana hubungan itu yang sudah dibangun oleh Allah sendiri dan putus karena ada dosa. Dan Allah memberikan Yesus anaknya yang tunggal supaya hubungan itu pulih kembali. Itu sebabnya kekristenan itu adalah sebuah hubungan di mana hubungan manusia dengan Allah, di mana hubungan yang diciptakan dengan Sang Pencipta. Itu sebabnya kekristenan itu menjadi sama atau menuju kepada Kristus. Itu sebabnya Kristus adalah patokan kita, Kristus adalah tujuan kita. Itu sebabnya dikatakan kita harus menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya juga saudaraku, untuk kita menjadi seperti Kristus, untuk kita membangun hubungan dengan Allah, untuk kita bisa di dalam menjalani hidup ini, kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita tetap kuat, kita tetap bisa berjalan dalam kehendak Allah. Kita nggak mampu dan kita nggak bisa dan kita nggak ada apa-apanya, saudara. Siapapun dia itu, mau dia bilang pendeta hebat, pendeta terkenal, pendeta yang suka berdoa, bahkan juga dikatakan mungkin yang satu pemuka agama yang diagung-agungkan, mungkin agama Kristen. Saya mau katakan, tanpa Roh Kudus dia tak bisa. Tanpa Roh Kudus dia tak mampu. Sehebat apapun, sekaya apapun, semampu apapun, sekuat apapun fisik kita, seterkenal apapun kita tidak mampu berkarya, bekerja, hidup, menjalani hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Saudara, kita bersyukur jadi orang Kristen. Saudara, kita bersyukur menjadi anak Tuhan. Yesus datang ke dunia. Dia ditolak oleh orang Israel. Kemudian dia melayani, melakukan banyak mujizat. Kemudian disalibkan. Tapi dia gak hanya disalibkan, tapi bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Dan setelah dia naik ke surga, kita gak dibiarkan yatim piatu. Bapa memberi dan Bapa mengutus Roh Kudus kepada kita. Adakah di antara kita yang selalu stabil semangatnya? Halo? Ada yang selalu be strong, tetap kuat? Halo? Saya sendiri yang sudah jadi gembala, yang sudah jadi pendeta, kadang-kadang jujur kita harus akui, pikiran, masalah, tantangan kadang-kadang membuat kita patah semangat. Situasi, kondisi kadang-kadang membuat kita patah semangat. Betul? Kok semuanya diam? Kayaknya saudara tetap kuat gitu ya, kayak tiang listrik ngaduk, semangat terus. Halo? Atau kayak patung gitu, kuat terus. Kalau ada saudara, saya acung jempol. Tapi di dalam kehidupan kita ini, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, Tuhan mengenal siapa kita, saudaraku. Kalau kita melihat dari penciptaan, kalau kita melihat Tuhan menciptakan kita dari tanah dan debu, kita tahu tanah dan debu itu dia tidak akan berharga, dia tidak akan menjadi manusia kalau Tuhan tidak menghembuskan napasnya. Coba kita melihat di dalam Kejadian. Ayo, kita lihat dulu ya. Oke, kita melihat
Kejadian pasal yang pertama. Oke. Pasal yang pertama, ayat yang ke-26 saya baca buat kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal yang kedua, kita melihat ya. Pasal yang kedua, di ayat yang ke 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak dan segala burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Kemudian ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, saudara yang terkasih, dari kita lihat kejadian tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan dia diciptakan dari tanah dan dari debu. Kemudian Allah memberkati mereka, Allah memberi kuasa kepada mereka, Allah memberikan roh kepada mereka. Itu sebabnya manusia itu berbeda dengan hewan, dengan binatang, berbeda dengan tubuh-tubuh. Itu sebabnya manusia memiliki yang namanya roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, ada masalah, pergumulan, tantangan yang tidak dialami oleh hewan, oleh tumbuhan. Kita tahu mengerti Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan itu menolong kita. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu keren. Sekarang saya mau tanya, waktu saudara menghadapi satu tantangan, satu pergumulan, satu masalah, saudara sadar nggak kalau saudara punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa? Sadar. Tapi di dalam hati dan pikiran kita juga bergejolak. Tuhan kok nggak tolong saya? Tuhan kok nggak ada mujizatnya? Tuhan kok nggak sembuhkan saya? Tuhan di mana Engkau? Terkadang kita mengalami hal yang demikian. Tapi saya mau katakan kepada kita, sesungguhnya bagi orang yang percaya, Roh Kudus itu punya kuasa dalam hidup kita. Amin. Nanti kita melihat sejenak. Tapi Pak, kenapa Roh Kudus itu kok gak nyata ya? Kok gak sepertinya kayaknya gak bekerja dalam hidup saya?
Haleluya. Mari sama-sama kita melihat dulu ya. Apa kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Apa kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Tahu kembali ke Efesus tadi. Efesus pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-16. Yang pertama saudaraku, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya adalah di ayat yang ke-16. Berkata, aku berdoa supaya ia di situ huruf besar itu berkata, berarti ia itu adalah Yesus. Aku berdoa supaya Yesus menurut kekayaan kemuliaannya, nyanya besar itu berarti Yesus, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Di situ R-nya, rohnya itu huruf besar, rohnya berarti itu berbicara Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang pertama bagi kehidupan orang percaya adalah menguatkan dan meneguhkan orang percaya. Ada amin. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini, tadi saya sudah katakan, kadang-kadang kita melihat yang suami istri, ini suamiku kok gak berubah-berubah, ini istriku kok gak berubah-berubah, atau ini anakku kok semakin nakal, atau orang di sekelilingku kok gak mengerti dan gak memahami, orang di sekelilingku kenapa memandang aku dari hanya sisi jeleknya saja, ataupun kenapa ini usahaku tidak berkembang, atau kenapa pekerjaanku atau aku kenapa tidak diangkat-angkat jabatanku, atau hal-hal yang lain. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan bagi orang percaya untuk menguatkan dan meneguhkan dia. Amin. Jadi kekuatan kita terletak di dalam siapa? Roh Kudus. Kekuatan kita dari siapa? Roh Kudus. Amin. Saudara, kita bersyukur kita bukan berada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang mengalami Roh Kudus, dan itu pun bukan permanen. Tapi kita, orang yang hidup di dalam perjanjian baru ini, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Amin. Sekarang saya mau tanya, saudara pernah tidak mengalami atau mengatakan, Roh Kudus tolong saya? Pernah? Dan pertolongan itu datang nggak? Datang. Tapi yang mana kita sering lakukan? Minta tolong sama Roh Kudus, atau grundel, atau komplain, atau protes, atau menyalahkan keadaan? Terkadang kita kalau sudah mentok, baru Tuhan tolong saya. Atau kita seringkali mencari kekuatan, atau kita seringkali mencari apa? Solusi, peneguhan. Dari apa? Dari hal-hal dunia ini. Apa contohnya? Dari orang. Apalagi? Bukan berarti kita nggak bisa cerita atau curhat atau kita doakan saya, bukan itu yang saya maksud. Tetapi terkadang kita cenderung bahwa orang, bahwa uang, bahwa jabatan, bahwa pekerjaan sanggup membuat kita tetap kuat. Tapi sesungguhnya yang membuat kita kuat adalah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tidak dipunyai oleh orang di luar Tuhan. Perjanjian lama, Daud, kalau kita melihat saudara, Daud itu kenapa dia bisa berkata, walau 1000 lebah
di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, Kau tetaplah. Kenapa dia bisa berkata demikian? Kalau kita melihat kehidupan daripada Daud, dia selalu menjaga kehidupannya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Contohnya dalam hal apa? Dalam hal kalau dia berperang, selalu tanya sama Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Bahkan kita melihat waktu dia menjadi raja, tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom. Dia dengar bahwa Obed-Edom diberkati. Tabut perjanjian pada perjanjian lama itu tanda kehadiran Roh Allah. Dia pindahkan ke Yerusalem. Itu artinya bahwa dia menyadari bahwa kekuatannya hanya ada di dalam Roh Kudus. Amin. Saudara, gak gampang loh menjadi pelayan Tuhan, menjadi gembala, masih muda, sendiri, banyak tantangan dari dalam dan dari luar. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus meneguhkan. Saudara juga demikian. Nanti kita melihat. Tapi Pak, kenapa Roh Kudus itu sepertinya jauh sekali? Yang kedua, apa kuasa Roh Kudus di dalam hidup orang percaya? Kalau yang pertama tadi menguatkan dan meneguhkan. Yang kedua, di ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Kuasa Roh Kudus bagi orang percaya membuat Kristus berdiam di dalam hidup kita. Kenapa Kristus harus berdiam di dalam hidup kita? Kenapa Kristus harus berdiam di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus dan Kristus yang ada di dalam kita. Nah, kenapa Kristus juga harus berdiam? Supaya kita berubah, supaya karakter kita, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Dan Kristus yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Yohanes berkata apa? Yohanes Pembaptis, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Kalau dia yang semakin besar, kalau Kristus yang berdiam dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan melahirkan buah-buah roh. Maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Maka mujizat-mujizat nyata dalam hidup kita. Maka kemanapun kita akan lebih dari pemenang. Kalau Kristus diam di dalam kita. Kalau Kristus diam di dalam kita, pergumulan, permasalahan itu boleh datang, tapi kita akan tetap melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Nggak ada amin. Apa saudara sudah ngantuk semuanya? Saudara, saya mau katakan, Kristus diam di dalam kita. Itu sebabnya kita dikatakan menjadi Kristus-Kristus kecil. Haleluya. Ada banyak orang di depan kita sudah ada tubuh dan darah Kristus. Ada banyak orang setiap hari perjamuan kudus, tapi karakternya tidak menunjukkan ada Yesus di dalamnya. Saudara sudah tahu, beberapa sudah mengerti dan beberapa sudah memahami. Saya sedang lagi membimbing seorang anak, seorang pemuda. Saudara doakan, dan saya lagi berdoa terus buat dia. Dia hidup di jalanan. Tapi dia bilang apa? Dia panggil Bang sama saya. Bang, sama enggak kalau saya bertemu dengan pendeta yang lain? Sama enggak seperti ini Bang perlakuannya?
Atau bang, kalau saya ketemu dengan orang-orang Kristen yang lain itu sama nggak perlakuannya begini bang? Dan satu hal lagi, dia bertanya, bang, abang bener gak sih pendeta? Saya tunjukkan kartu jabatan saya. Nih, oh iya ya, pendeta. Kenapa abang mau terima saya? Tolong saya. Saya cuma bilang, karena Kristus ada di dalam saya dan saya ditolong oleh Kristus. Jadi kalau main ke rumah, datang ke rumah, ini bagus ya bang, ini begini bang. Bang, ini enak-enak nih bang, ini begini. Anak Kristus itu, anak Tuhan. Dan saya anak Yesus. Diam-diam. Tapi dia bertanya, bang, kalau saya bertemu dengan pendeta yang lain, apakah kayak gini juga bang? Kalau saya bertemu dengan orang Kristen yang lain, apakah kayak gini juga bang? Saya bilang, jangan samakan dengan yang lain, belum tentu. Saudara, dia belum mengambil keputusan atau memberi diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi dia merasakan ada Kristus. Dan dia melihat Yesus atau Kristus kecil itu. Puji Tuhan, seminggu yang lalu terus doakan dan terus semangat saudaraku. Jangan pernah berpatah semangat. Tapi saya belum share di grup dan jarang saya share di grup kita. Hampir setiap bulan sebenarnya gereja kita El Gaul dipercaya untuk membagi sembako. Saya seling-seling bulan ini November ya. Bulan ini akan dibagikan kepada pendeta-pendeta di desa. Kemarin Oktober bagikan sama pemulung, tukang beca, kemudian pengamen, tukang parkir. Kurang lebih ada 35 paket. Bulan 9 kemarin itu ke hamba Tuhan. Doakan terus. Dan saudara, firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi. Kalau kita lihat juga, bukan masalah jumlah besar atau banyaknya pemberian kita, tapi apakah kita bisa menjadi roti yang terpecah bagi orang-orang lain. Saya nggak tahu, sama seperti saudara sendiri, apa pernah saya minta ke grup? Kalau tidak. Tapi ada selalu orang yang bertanya, Pak Pendeta, bulan ini misi apa yang akan dikerjakan? Bulan ini ke pengamen, tukang beca, bla bla bla. Saudara, ada yang sampai sepertinya mereka kayak mau nangis waktu saya sampaikan, saya berikan. Tapi saya mau katakan kepada kita, sorry, dan saudara pun gak usah kayak begitu. Saya dari tahun ke tahun, udah bertahun-tahun tidak pernah minta. Kami mau bikin ini loh, yuk dukung dong, kamu bantu berapa dong, tidak. Tapi dia melihat ada Kristus di dalam kita. Ada Kristus nyata di dalam gereja kita. Amin. Saya mau katakan, El Gaul bukan gereja besar. El Gaul bukan punya kas yang puluhan juta. Tapi karena ada Kristus di dalam gereja kita, Tuhan pakai dari mana saja caranya. Dan saya juga tahu. Dan kita akan melihat nanti di poin-poin selanjutnya yang tidak pernah terpikirkan. Amin. Dan saudara tahu juga,
persepuluhan yang yang saudara kembalikan, kita kelola dengan baik. Itu berasal dari perkara kecil saja loh. Persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang Bapak bagi, yang Bapak Ibu Saudara kembalikan kepada Tuhan, dikelola salah satunya menjadi dana sosial. Kalau dikumpulkan semuanya, hanya 1 karung beras memang. 1 karung beras berarti berapa itu? 25 kilo ya. Tapi saya mau katakan, karena kita setia mulai dari hal yang kecil itu, dari luar Elgaum, dari luar gereja kita, Yesus kirimkan, Tuhan kirimkan orang-orang yang lain. Amin. Karena ada Kristus yang hidup dan mendiami gereja kita, dan terlebih kita semuanya. Amin. Kalau Kristus diam di dalam kita, maka kekuatan kita juga bukan kekuatan dari luar, bukan dari dunia ini, tapi dari dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan di Efesus pasal yang ke-6 itu dikatakan apa? Segala perkara, Efesus atau Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Yesus itu ada di mana? Di dalam kita. Amin. Itu sebabnya saudaraku, saya mau katakan, kita berbeda dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan. Kita berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Ada Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan kita. Ada Roh Kudus yang membuat Kristus menjadi diam di dalam kita. Amin. Yang ketiga, apa kuasa Roh Kudus di dalam hidup orang percaya? Yang ketiga, di ayat yang ke-17 masih, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Seseorang tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa menjadi Kristen sejati, tidak akan bisa mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman mujizat bersama dengan Tuhan, tidak akan bisa mengalami yang namanya pengalaman berjumpa dengan Roh Kudus, kalau bukan Roh Kudus itu yang menyatakan kuasanya kepada kita. Jadi Roh Kuduslah yang membuat kita bertumbuh, saudara. Roh Kuduslah yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat kita semakin berakar dan semakin berdasar. Roh Kuduslah yang membuat firman yang kita dengar itu tumbuh di dalam kita. Pernah nggak melihat orang rajin pelayanan, rajin melayani Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi tidak ada perubahannya? Pertanyaannya, kenapa Pak bisa seperti itu? Ini pertanyaannya, adakah benar-benar Roh Kudus berkarya dalam hidupnya? Adakah benar-benar Roh Kudus memimpin dia? Adakah dia benar-benar hidup oleh Roh Kudus? Saudara, kita ke gereja itu bagus dan baik, tapi bukan hanya sebagai rutinitas. Coba kita melihat Matius pasal yang ke-7, ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat apa? Demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, kemudian melakukan banyak mujizat, bernubuat, bla 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 bla, segala macam. Tapi dikatakan orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang bisa melakukan kehendak Bapa hanya orang yang berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Orang bisa berdasar, berakar di dalam kasih Kristus hanya karena kuasa Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan berkarya terlebih lagi dan lebih lagi. Jadi saudara, mulai hari ini, mulai malam hari ini, saya mau ngajak kita. Roh Kudus itu punya kuasa dalam hidup kita. Yang keempat, sebelum kita, gimana Pak supaya saya bisa mengalami kuasa Roh Kudus itu? Yang keempat, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita kembali ke Efesus itu. Efesus di ayat yang ke 19. Dan dapat mengenal, mulai ayat 18 supaya kita mudeng ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang keempat, kuasa Roh Kudus bagi orang percaya adalah membuat orang percaya dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Seseorang tidak akan bisa mengenal kasih Kristus, tidak akan bisa memahami kasih Kristus kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kalau bukan karena karya Roh Kudus, kalau bukan karena Roh Kudus yang berkuasa atas hidup orang itu. Kasih Tuhan itu dikatakan panjang, lebar, dalam. Nggak ada yang komplain. Diam aja semua ini ya. Saudara terlalu sungguh-sungguh kan? Dalam ke bawah atau ke atas saudara? Kok diam di bawah? Ke bawah. Kalau saudara kesam-kesam sama saya. Betapa dalamnya kasih Kristus, betapa tingginya kasih Kristus. Itu hanya karena pekerjaan dan karya Roh Kudus. Saudara, kalau saudara cek dulu, saudara kalau gampang bersungut-sungut, saudara tidak bisa secepat mungkin bersyukur, cepat sekali menyalahkan keadaan, cepat sekali menyalahkan orang, cepat sekali menjadi hakim. Itu artinya saudara belum memahami dan mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya kuasa Allah, kasih Allah itu. Kenapa? Karena saudara tidak izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara tidak izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Kalau saudara izinkan Roh Kudus, contoh, saudara tahu tidak kenapa pandemi ini Tuhan izinkan sampai sekarang? Lalu salah satu supaya Roh Kudus semakin nyata bekerja. Ada seorang teman saudara, dia berdoa by phone yang didoakan orang Jerman. Bayangkan berdoa dari phone dari Indonesia. Sekarang kan berdoa melayani
Nggak bisa seperti sebelum corona tuh. Tumpang tangan aja nggak bisa. Ya kan mau pergi nggak boleh. Itu lebih ribet mengurus perjalanan. Nah, kalau pergi daripada mengurus izin apa? Izin apa? Nah, rapid apa bla 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 bla, itulah segala macam lah. Ya kan? Untungnya warga Indonesia semakin memahami dan semakin menyadari toh. Saudara tahu? Tapi lewat itu hanya dari background, by telepon. Gak harus langsung lagi ke Jerman. Didoakan. Begitu didoakan, Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di sana langsung. Hanya pakai telepon. Tuhan berkarya dahsyat luar biasa. Amin. Contohnya apa lagi? Kuasa Roh Kudus semakin nyata. Gereja kecil yang disebut gereja El Gaul itu setiap bulan bisa bagi-bagi berkat. Haleluya. Sebelum pandemi gereja El Gaul yang kecil itu gak bisa. Tapi sekarang justru setelah pandemi ini gereja El Gaul ini bisa dan dipercaya banyak orang. Haleluya. Itu kalau bukan kuasa Roh Kudus, siapa? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, siapa? Amin. Amin. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi orang percaya. Pertama itu menguatkan, meneguhkan kita. Yang kedua, membuat Kristus mendiami kita. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di dalam kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Kalau Kristus diam di dalam kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Kuasa Roh Kudus yang ketiga, membuat kita berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Yang keempat, membuat kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Halo? Kenapa ada orang bisa menyalahkan? Mana tangan Tuhan itu? Mana Tuhan tolong saya? Mana Tuhan itu? Ya loh, hari-hari ini orang banyak kan? Mana Tuhan, kuasa Tuhan atas pandemi ini? Banyak loh. Banyak yang bercerai. Banyak yang menyalahkan Tuhan. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak yang tinggal jadi zona nyaman. Bahkan banyak yang menikmati kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan banyak yang meremehkan ibadah. Tapi saya mau katakan, kalau kita menyadari dan kalau kita mau menjadikan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Tadi saya sudah katakan, tapi Pak, kenapa Pak Roh Kudus itu sepertinya kita gak alangin Pak? Kok gak ada kuasanya Pak? Coba kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 16, 2, 3, ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Keinginan Roh berlawanan
keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu diapain? Dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-25, kita lompat ya. Itu ada macam-macam kehidupan oleh daging dan kehidupan oleh roh. Ayat yang ke-25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jawabannya, Pak, kenapa saya tidak mengalami Roh Kudus itu? Pak, kenapa Roh Kudus itu tadi kuasanya nyata bahkan 4 kali, tapi kenapa saya tidak alami satu pun tidak ada saya alami, Pak? Karena kita hidup oleh daging, bukan hidup oleh roh. Kita hidup dipimpin oleh hawa nafsu. Kita hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Kita tidak hidup dipimpin oleh roh. Ayat yang ke-25 itu dikatakan, sama lihat, saya baca kembali. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Pak, aku berdoa setiap hari. Pak, aku baca Alkitab setiap hari. Aku rajin kasih persembahan, rajin mengembalikan persepuluhan, aku melayani. Tapi aku kenapa tidak mengalami kuasa Roh Kudus itu? Tapi aku kenapa tidak mengalami dikuatkan Roh Kudus, diteguhkan oleh Roh Kudus? Aku kenapa tidak mengalami sepertinya Kristus itu ada di dalamku? Aku kenapa, Pak? Kata orang di sekitarku tidak berubah. Ya karena tidak berakar dan tidak berdasar kasih Kristus. Kenapa Pak gak bisa berakar dan berdasar? Kenapa aku gak bisa Pak memahami dan mengenal kasih Tuhan itu? Karena tidak hidup oleh roh dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dihidup oleh daging dan dipimpin oleh kedagingan kita. Jadi solusinya, berilah diri hidup oleh roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa. Beri waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Minimal 30 menit dalam sehari kita harus memiliki jam-jam doa, memuji menyembah Tuhan. 30 menit minimal. Tapi bukan 30 menit dengan permohonan-permohonan ya. Tapi apa? Saudara puji, sembah Tuhan. Berbahasa roh. Karena di Korintus dikatakan orang yang berbahasa roh itu membangun manusianya sendiri. Manusia roh membangun dirinya sendiri. Haleluya. Coba kita melihat ya. Jadi kalau ada orang yang berkata orang yang berbahasa roh itu sesat, sobek aja ini Alkitab ya. Karena Alkitab yang bilang tuh. Oh iya tuh. Nah, coba kita melihat 1 Korintus 14. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dan yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada siapa? Manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh, rohnya huruf besar apa huruf kecil? Oleh roh, rohnya huruf besar apa kecil? Berarti
Kudus. Halo? Roh Kudus itu membuat kita, menuntun kita, memampukan kita. Ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh apa? Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun siapa? Jemaat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudaraku, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh roh. Minimal 30 menit sehari. Minimal 24 jam Tuhan kasih buat hidup kita. Masa sih 30 menit gak bisa main HP aja bisa sampai berjam-jam. Betul apa benar? Kok diam Bapak Ibu Saudara? Kok kayak muka-muka alim semua? Kayak orang yang gak pernah main HP. Main HP bisa berjam-jam. Masa kita memuji menyembah Tuhan? Minimal 30 menit. Kalau Alkitab berkata, Yesus bilang, apakah kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Haleluya. Di hadapan kita sudah ada tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk kepada perjamuan. Saudaraku, jikalau engkau hari-hari ini belum merasakan atau redup engkau rasakan kuasa Roh Kudus itu dalam hidup, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini dagingmu yang memimpin engkau, hawa nafsumu yang memimpin engkau, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kita harus hidup dalam pertobatan sehari-hari supaya Roh Kudus itu benar-benar memimpin kita. Pertobatan itu bukan cuma sekali seumur hidup, saudara. Tetapi pertobatan itu adalah setiap hari. Jadikan Yesus setiap hari sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat hidup kita. Maka kita akan bisa dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh. Sehingga kuasa Roh Kudus itu benar-benar nyata bagi kita. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Tidak terasa saudaraku, tidak sampai 100 hari lagi, tapi tinggal 61 hari lagi kita akan masuk ke 2021. Ini sudah bulan November. Dan saya mau katakan bulan Maret pertengahan kita mengalami pandemi. Tapi sampai hari ini Tuhan masih tolong kita, Tuhan masih berkati kita, Tuhan masih beri kesempatan. Kita tidak mengalami yang namanya COVID. Tuhan memberkati terus. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, tapi kita masih mampu berdiri dan kita masih bisa beribadah. Saya mau katakan itu karena kuasa Roh Kudus. Berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh supaya kuasa Roh Kudus itu semakin nyata dalam hidupmu. Hanya kuasa Roh Kudus, hanya pekerjaan Roh Kudus yang mampu membuat engkau akan menikmati, memahami, mengenal, merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan, dan betapa tingginya kasih Tuhan. Bahkan dikatakan kasih Tuhan itu tidak mampu kita pahami dan kita mengerti. Bahkan melebihi dari apa yang kita doakan, melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Tapi kita seringkali tidak mengalami itu karena kita tidak memberi diri dipimpin, dihidup oleh Roh. Malam hari yang indah ini, berhenti hidup oleh dagingmu, berhenti hidup oleh hawa nafsumu, berhenti hanya memuaskan tubuhmu, berhenti hanya memuaskan jiwamu, berhenti hanya melatih tubuhmu dan melatih jiwamu. Malam hari ini izinkanlah engkau dipimpin dan latihlah dirimu hidup oleh Roh, supaya semakin nyata kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, dan supaya Roh Kudus itu bekerja lebih leluasa. Saya mau katakan hidupmu tidak ditentukan Tuhan hanya biasa-biasa saja, tapi Tuhan menentukan engkau menjadi orang yang luar biasa, menjadi lebih dari pemenang, menjadi berkat. Tuhan tidak tentukan engkau bangkrut, Tuhan tidak tentukan engkau turun, Tuhan tidak tentukan engkau menikmati kutu, Tuhan tidak tentukan engkau menjadi loyal, menjadi lemah. Tapi Tuhan tentukan engkau menjadi lebih dari pemenang, menjadi pembawa damai, menjadi orang yang luar biasa. Sebab rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi saya mau katakan, beri hidupmu dipimpin oleh Roh, hiduplah oleh Roh Kudus. Malam hari ini saya kasih kesempatan untuk kau berdoa, baik yang ada di rumah juga. Berdoa minta ampun kepada Tuhan. Malam hari ini sampaikan seruan pertobatanmu kepada Tuhan. Malam hari ini kalau engkau belum memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan,
engkau belum memiliki keintiman dengan Tuhan, engkau belum memiliki waktu-waktu jam-jam berdoa. Saya tadi katakan minimal 30 menit. Malam hari ini ambil komitmen dan minta Roh Kudus menolong engkau. Kekristenan itu bukan agama yang melakukan rutinitas saja, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh agama. Tapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan dengan Kristus. Adakah engkau memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan? Dan hari ini kalau hubunganmu sedang redup, mari minta ampun. Itu karena engkau hidup dalam daging, memuaskan daging. Minta ampun. Ya, Roh Kudus sedang bekerja. Ya, Roh Kudus, angkat hatimu. Jangan tahan. Roh Kudus sedang mencamang kau. Ya, terus terima. Terus. Suina nama segi ini dan nama segi. Jangan bertahan, jangan tahan. Sembah Dia. Roh Kudus sedang mencamang, menyalakan kembali apimu, menyalakan kembali semangatmu. We don't see, we don't say. Ya, oh, haleluya. See, terima kekuatannya daripada Roh Kudus itu. Terima kekuatannya daripada Roh Kudus. Terima semangat yang baru, terima roh yang baru. He knows inside in his soul. Yesus sedang menyalakan, Roh Kudus sedang menyalakan kembali api doamu. Yesus sedang menyalakan kembali api semangatmu. He died in his soul. Angkat tanganmu. I am sweet soul in dalam soul. Who in dalam soul ke dalam soul. Berikan hatiku seperti hatimu Tuhan. Tanganku seperti tanganmu. Mataku seperti matamu, mulutku seperti mulutmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, api yang daripada Tuhan di tanganku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Sweet soul in house. Terus menyala, dinyalakan kembali. Oh, soul in our base. Haleluya. Jangan tahan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus berkarya saat ini. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah. Izinkan Roh Kudus membuat engkau berakal dan berdasar.
Izinkan Roh Kudus membuat kau memahami, mengenal betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa tinggi dan betapa lebarnya kasih. Izinkan Roh Kudus berperkara, bekerja, melampaui segala akal yang ada. Izinkan Roh Kudus melakukan mujizat atas hidupmu. Izinkan Roh Kudus menjadikan engkau pembuat mujizat. Mulai mendoakan dirimu sendiri. Taruh tangan kananmu di dadamu dan doakan. Doakan. Doakan dirimu, doakan rohmu, doakan jiwamu, doakan tubuhmu. Taruh tangan kananmu di kepalamu, doakan. Doa yang terbaik berikan buat engkau. Doakan pribadimu, doakan hidupmu. Taruh. Katakan, aku orang yang diurapi Tuhan, aku orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Aku dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau hidup oleh Roh. Doakan. Dan akan jadi seperti doamu. Akan jadi seperti doamu kalau engkau beriman. Doakan. Sudah nomor saya di nomor saya. Doakan. Engkau boleh sebutkan namamu. Kalau engkau seorang bapa, engkau berkata, aku menjadi bapa yang takut akan Tuhan, menjadi suami. Kalau engkau seorang ibu, apapun pekerjaanmu, statusmu, usahamu atau apapun, doakan. Yesus, mereka berdoa menumpangkan tangan di atas kepala mereka masing-masing. Dengarlah doa mereka Tuhan. Dengarlah Bapa doa mereka, permohonan mereka. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus tolong kami agar kami benar-benar hidup hanya oleh Engkau saja. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Berperkaralah dan berkaryalah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan hatimu saudaraku. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan.
Mari katakan, karena salibmu ku hidup. Haleluya Yesus. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, salibmu hidup, karena salibmu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa yang baik di dalam surga, malam hari ini Tuhan, ini roh, jiwa, dan tubuh kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Ampuni kesalahan, tabiat daging dan dosa kami. Dan malam hari ini kami berdoa buat tubuh dan darah Kristus bukan hanya lagi sekedar buatan pabrik, bahkan juga yang ada di rumah atas umat-umat-Mu. Bukan hanya lagi sekedar minuman dan makanan biasa, tetapi kami percaya ada tubuh dan darah Kristus di dalamnya yang membawa kami bersekutu dengan Kristus. Tuhan sucikan bahkan pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani. Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, layankan. Terima kasih Bapa, kami akan terima tubuh dan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara sambil kita tetap mengatakan pujian karena salib. Engkau
boleh persiapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Mari saudara, kita boleh mengangkat roti melebihi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang baik di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kanan kami ada roti yang adalah tubuh Kristus. Kami berdoa Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Bukan hanya sekedar buatan pabrik lagi, bukannya sekedar buatan tangan manusia, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus yang membawa kami bersekutu dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Tuhan kuduskan dan Tuhan tahirkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah yang di tangan kita adalah tubuh Kristus? Sehingga kita setiap kali kita memakannya, kita dibawa bersekutu dengan Kristus. Kristus di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus supaya nyata kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, bukankah di saat kita memakan dan meminumnya, sehingga tubuh Kristus menjadikan kita menjadi pribadi yang berbeda, sama dengan Kristus. Dan segala sakit penyakit, segala pergumulan, segala permasalahan sudah ditanggung di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang adalah darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang terkasih, bukankah di saat kita meminum anggur yang adalah darah Kristus, darah Yesus mengalir dalam kita, kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Kita bersekutu dengan Kristus sehingga setiap sakit penyakit, pergumulan, permasalahan, tantangan hidup dapat kita tanggung di dalam Dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh dan kutuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meminumnya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Bapa kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah.
Kami percaya Yesus ada di dalam kami dan kami mau hidup di dalam Engkau, supaya nyata kuasa-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami dipimpin dan kami mau hidup oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang hamba sudah sampaikan, kami kembalikan kepada pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kami. Ampuni Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu di sore hari ini yang disambut dan Tuhan sempurnakan. Dimuliakanlah Tuhan atas itu semuanya dalam nama Yesus. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita saat malam hari yang indah ini. Mari kita menyiapkan hati kita dan kita akan pujian, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya. Haleluya Yesus. Bahkan juga buat para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai dengan jajaran terendah RT RW di pelosok di desa. Berikan roh hikmat kebijaksanaan daripada Engkau, roh takut akan Tuhan. Tuhan pegang terus dan Tuhan pimpin terus dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa kami dari COVID-19. Ubah paradigma yang ada di bangsa kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu menjadi seperti yang Tuhan mau. Berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dari Sabang sampai Merauke. Bangkitkan menjadi pribadi yang berdoa, menjadi gereja yang berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banyumas, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kota kami. Pimpinan Tuhan nyata atas kota kami. Diberkati kota kami, diberkati usaha pekerjaan, hasil bumi, bahkan juga segala kegiatan yang ada di kota kami diberkati sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani sepanjang minggu ini, sepanjang ibadah kami. Tuhan tolong juga kegiatan kami sepanjang minggu. Hari Rabu doa bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di Purwokerto. Bahkan juga Tuhan hari Jumat yang bersama-sama merendahkan diri berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Dan malamnya kami akan berdoa Tuhan. Tuhan berdoa buat hati kami haus dan lapar akan hadirat-Mu. Mampukan kami Bapa untuk bersama-sama merendahkan hati, menyatukan roh kami, menyatukan hidup kami untuk berdoa kepada Tuhan. Tolong umat-umat-Mu Tuhan yang tidak dapat hadir malam hari yang indah ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan malam hari ini Tuhan, umat-umat-Mu yang hadir juga Tuhan ubahkan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat hotel ini Tuhan
Tuhan, buat anak-Mu yang Kau percaya untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat persembahan umat-umat-Mu, persembahan sukarela, persembahan yang mereka beri ucapan syukur, bahkan juga persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati dan Tuhan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami saat kami pulang. Kami tolak roh maut, kecelakaan, mara bahaya apapun. Kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami. Kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari saudaraku, angkatlah hatimu dan arahkan hatimu kepada Kristus. Angkatlah kedua tanganmu. Saudaraku, jikalau engkau baik-baik mendengarkan dan baik-baik melakukan firman yang disampaikan kepadamu pada malam hari yang indah ini, maka terimalah berkat ini. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di desa, di kota, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pada masa mudamu dan masa tuamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkatilah ide-idemu, diberkatilah seluruh aspek-aspek hidupmu, diberkatilah bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, menjadi imam-imam, menjadi pemimpin keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah ibu-ibu menjadi ibu-ibu penolong, menjadi wanita bijaknya Tuhan bagi keluarga dan bagi bangsa dan negara, bahkan juga bagi gereja Tuhan. Diberkatilah anak-anak muda, diberkatilah anak-anak pelajar menjadi berkat, menjadi pembuat sejarah, menjadi anak-anak panah di tangan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kecil, bahkan juga anak-anak bayi, bahkan bayi dalam kandungan, menjadi anak-anak terang, menjadi anak berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah, bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pembimbingan, penghiburan, persekutuan yang indah, yang manis, pengajaran yang daripada Roh Kudus menghibur menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama katakan, Bapa terima kasih.